Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sampurasun. Teman-teman pemilih, kita ketemu lagi dalam acara ngabuburit bareng KPU Cimahi. Sore ini mudah-mudahan para teman-teman pemilih dalam kondisi sehat. Kita akan memberikan suatu pemahaman tentang azas pemilu. Nah, ini di Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa pemilu yang sebagai sarana demokrasi ini memiliki asas-asas di dalam pelaksanaannya. Mungkin teman pemilih pernah mendengar bahwa pemilu langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, itu luber katanya. Kemudian ada jujur dan adil. Itu sebetulnya yang tadi saya sebutkan, itulah azas dari pelaksanaan pemilu di negara kita. Nah, luber, langsung, ya, berarti pelaksanaan pemilu ini pemilih melaksanakan atau menggunakan hak pilihnya secara langsung, tanpa perantara. Nah, itu berarti langsung. Ini azas langsung. Kemudian yang dimaksud azas umum, ya. Jadi ini diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Nah, ada aturan-aturan persyaratan sebagai pemilih. Nanti mungkin di episode berikutnya kita juga akan menjelaskan bagaimana warga negara itu sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, kemudian azas berikutnya adalah bebas. Berarti pemilih itu bebas memilih dan tidak boleh ada paksaan di dalam menggunakan hak pilihnya. Ini dijamin oleh undang-undang, ya, tanpa paksaan. Kemudian satu lagi rahasia. Nah, ini kerahasiaan pilihan teman-teman pemilih di dalam pelaksanaan waktu di TPS, TPS seperti ini itu rahasia, tidak ada yang bisa mengetahui. Kita masuk bilik suara, tidak ada yang tahu apa pilihan kita. Jadi itu 4 ya, yang sudah saya jelaskan, 4: langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, berikutnya jujur dan adil. Nah, yang dimaksud azas jujur, kita melaksanakan baik penyelenggaranya, pesertanya, pemerintah, seluruh pengamat, dan semua yang berkepentingan di dalam pelaksanaan pemilu harus melaksanakannya secara jujur. Jadi azas jujur ini bukan hanya penyelenggara, seluruh yang terlibat, baik itu penyelenggara, pemerintah, pengamat, peserta, itu harus melaksanakan azas jujur. Ya. Kemudian yang terakhir, nah ini adil. Jadi di dalam pelaksanaan pemilu, azas adil ini memperlakukan peserta dan pemilih itu secara adil, tidak membeda-bedakan antara peserta yang satu atau dengan peserta yang lain dan pemilih yang satu dengan pemilih yang lain. Kita harus melaksanakan dengan adil. Kemudian selain azas, kita juga harus di dalam penyelenggaraan pemilu itu punya ada prinsip yang harus dilaksanakan di dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu nih, penyelenggaraan pemilu itu harus mandiri. Kita menyelenggarakan pemilu harus mandiri, berarti misalnya kami penyelenggara tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun di dalam penyelenggaraan pemilu. Jujur, sama seperti azas tadi, kita penyelenggaranya harus jujur, kemudian harus adil, sama dengan azas tadi di dalam pelaksanaan. Nah, ini yang berikutnya, setiap penyelenggaraan itu harus berkepastian hukum. Nah, ini penting karena semua hasil-hasil pemilu harus berkepastian hukum supaya menghindari ketidakpuasan atau misalnya akan terjadi gugatan-gugatan. Nah, ini kalau sudah berkepastian hukum itu akan hasilnya akan bisa diterima. Kemudian di dalam penyelenggaraan pemilu juga harus tertib dalam arti mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Terbuka atau transparan, kita tidak dalam pelaksanaan pemilu tidak ada hal-hal yang harus ditutupi. Semua informasi itu harus terbuka kepada peserta maupun pemilih. Kemudian proporsional dan profesional. Jadi proporsional
sesuai dengan aturan-aturannya, kemudian juga profesional sesuai dengan keilmuannya, kita harus melaksanakan sesuai aturan. Yang ada masih ada lagi setelah proporsional dan profesional, penyelenggaraan pemilu itu harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan baik dari segi kinerja maupun dari segi anggaran. Kemudian harus efektif dan efisien. Ini nanti akan berhubungan dengan masalah anggaran. Itu yang akan mendukung suatu penyelenggaraan pemilu itu akan lebih baik dengan melaksanakan azas dan prinsip yang tadi. Nah, pengaturan penyelenggaraan pemilu supaya tadi dengan ada azasnya, dengan ada prinsipnya, tujuannya apa? Kita ingin memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Teman pemilih paham, demokrasi Indonesia ini adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Orang bilang sih kita demokrasi Pancasila. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan tadi dengan prinsip, dengan azas dan prinsip ini kita ingin memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis berdasarkan Pancasila. Kemudian kita juga penyelenggaraan pemilu itu, pengaturan-pengaturan ini bertujuan juga untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Kemudian menjamin konsistensi pengaturan pemilu. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, memberikan kepastian hukum. Tadi juga di dalam prinsip kan berkepastian hukum. Kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Kita ingin semuanya berjalan dengan aman, damai. Ini makanya kepastian hukum ini sangat penting. Kemudian ingin mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Ini istilahnya pengaturan-pengaturan ini memang mempunyai tujuan yang baik. Mudah-mudahan dengan apa yang telah saya sampaikan, teman-teman pemilih paham bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu ini kita tidak asal menyelenggarakan karena memang ada aturannya, ada asasnya, ada prinsipnya, dan punya tujuan-tujuan yang baik. Kita ingin memperkuat demokrasi Pancasila, dalam arti sekarang kita sedang menuju konsolidasi demokrasi yang kita anut. Tujuannya adalah ingin mensejahterakan masyarakat melalui sistem demokrasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa setelah saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman pemilih. Tapi teman pemilih jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen di akun YouTube KPU Kota Cimahi. Ikuti juga kanal media sosial KPU Kota Cimahi di Instagram dan di Facebook. Saksikan terus acara Ngabuburit bareng selama bulan puasa ini di channel YouTube KPU Kota Cimahi setiap hari pukul 16 atau pukul 4 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.